Hai halo semuanya, balik lagi di channel rekap film yang terus berkembang ini. Di kesempatan kali ini, gue Abang Admin akan membawakan alur cerita dari sebuah film yang berjudul Overlord. Ini merupakan film seru rilisan tahun 2018 lalu yang disutradarai oleh Julius Averi. Film ini menceritakan tentang sekelompok tentara sekutu yang tak sengaja menemukan lab rahasia, tempat para tentara Nazi melakukan eksperimen mengerikan yang berkaitan dengan tubuh manusia. Bagaimana keseruannya? Gak usah lama-lama lagi, kita langsung mulai aja alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan satu kompi pasukan tentara sekutu. Mereka tengah bersiap menuju sebuah desa di pesisir negara Prancis untuk menjalankan misi khusus, yaitu menghancurkan menara kontrol milik pasukan Nazi Jerman. Semua prajurit nampak berusaha menikmati momen, kecuali seorang prajurit, yaitu Baus, yang nampak sangat tegang menjelang dimulainya misi ini. Dalam pasukan itu, turut ikut serta pula seorang prajurit berpengalaman, yang bernama Kopral Ford, untuk membantu mensukseskan misi ini. Lalu kemudian juga muncul pemimpin pasukan ini, yaitu Sersan Raskin. Ia memberitahu kalau misi mereka ini sangat penting, karena bertujuan untuk membantu pasukan Angkatan Udara Sekutu menguasai area terakhir Nazi di tanah Eropa. Meski demikian mereka tak punya banyak waktu, karena misi ini harus selesai sebelum jam 6 pagi esok hari. Beberapa jam kemudian, pasukan sekutu akhirnya sampai di pesisir pantai Prancis. Akan tetapi mereka langsung mendapat serangan brutal dari para tentara Nazi di bawah yang membuat pesawat mereka hancur, dan para pasukan sekutu itu terpaksa terjun bebas saat itu juga dari pesawat. Bus yang terpisah dari rekan-rekannya untuk berhasil mendarat dengan selamat di atas sebuah sungai. Sudah itu, ia coba mencari keberadaan rekan-rekannya yang lain. Namun tak lama kemudian ia malah melihat Sersan Raskin yang dikepung oleh sekumpulan tentara Nazi. Baru saja ingin menolong, Bus malah ditahan oleh Ford yang tiba-tiba muncul dan mengatakan bahwa itu sangat berbahaya. Walhasil, Bus pun harus melihat pemimpinnya itu tewas tepat di depan matanya sendiri oleh para tentara Nazi. Sesudah melihat Sersan Raskin tewas, Bus dan Ford juga mendapati banyak tentara sekutu lain yang sudah gugur akibat serangan udara tadi. Namun untungnya, tak berapa lama kemudian Bus dan Ford bertemu 3 pasukan sekutu lain yang masih selamat, yaitu Tibet, Dawson, dan Morton, sehingga mereka pun bergabung untuk menyelesaikan misi ini. Namun sangat disayangkan, belum lama bersama, Dawson malah gugur usai tak sengaja menginjak sebuah ranjau darat saat sedang berjalan santai. Seusai kejadian itu, Ford pun mengajak rekan-rekannya berjalan ke hutan agar lebih aman. Saat masuk ke hutan, mereka tak sengaja menemukan sebuah bangkai hewan yang bentuknya aneh. Namun Ford sebagai tentara senior di situ lantas meminta semuanya untuk kembali berjalan, dan tak usah menghiraukan bangkai aneh tersebut. Melanjutkan perjalanan, mereka tiba-tiba saja bertemu seorang wanita, dan karena takut dia membocorkan keberadaan mereka, Ford langsung meminta pasukannya menangkap wanita itu. Saat berhasil ditangkap, Bus yang bisa berbahasa Prancis berusaha bertanya sesuatu pada wanita itu. Ia pun meminta sang wanita mengantar mereka ke desa Cielblan, tempat menara kontrol Nazi berada, yang ternyata secara kebetulan itu adalah desa asal sang wanita itu. Berjalan secara diam-diam, pasukan sekutu dengan diantar sang wanita akhirnya sampai di desa yang dimaksud. Di sini, Ford meminta Tibet dan Morton ikut dengannya memeriksa sekitar, sementara Bus diminta tetap menjaga sang wanita itu agar tidak kabur. Sayang sekali beberapa saat kemudian, sang wanita yang ternyata bernama Chloe itu ketahuan oleh tentara Nazi yang sedang berjaga. Untungnya Bus cepat bisa sembunyi, sementara Chloe dipaksa kembali ke rumahnya. Berhasil kabur, Bus langsung bergabung kembali dengan pasukannya. Namun tak lama Chloe ternyata bisa kabur dari pasukan Nazi tadi, dan ia pun langsung mengajak para tentara sekutu itu masuk rumahnya untuk sembunyi. Di rumahnya, Chloe hanya tinggal bersama sang adik yang bernama Paul, dan bibinya yang sedang sakit. Begitu dapat tempat persembunyian, Ford langsung memimpin rekannya untuk membuat rencana penyerangan ke menara kontrol di desa tersebut. Sayang sekali Chloe tak memiliki banyak info terkait isi dari menara kontrol itu, karena menurutnya tempat itu dijaga sangat ketat oleh banyak tentara Jerman. Tak lama, mereka juga melihat betapa kejamnya para tentara Nazi itu yang membawa paksa warga desa di sana ke dalam menara kontrol. Sayang Chloe tak tahu alasan mereka membawa para warga. Tapi yang jelas setiap warga yang dibawa ke menara kontrol itu tak pernah bisa kembali hidup-hidup, seperti kedua orang tuanya. Lalu seusai itu terjadi perdebatan antara Bus dan Tibet,
di mana Tibet merasa bahwa Buzz tak akan cocok untuk misi ini karena sebagai tentara Buzz terlalu lembut. Agar situasi tak memanas, Ford pun meminta Tibet pergi bersama Morton untuk berjaga di perbatasan desa. Siapa tahu ada tentara sekutu lain yang masih selamat. Sedangkan untuk Buzz, Ford memintanya memeriksa area sekitar desa. Sebelum keluar dari rumah, Buzz sempat dikagetkan oleh sosok bibi Chloe yang nampak sangat buruk kondisinya. Saat bertanya pada Chloe, ia memberitahu kalau bibinya jadi seperti itu usai kembali dari menara kontrol. Buzz juga lalu sempat dirawat lukanya terlebih dulu oleh Chloe. Dan disinilah kita bisa tahu kalau Chloe adalah lulusan kedokteran di Inggris. Dan saat ini ia tinggal hanya bersama sang adik dan bibinya usai kedua orang tuanya jadi korban perang. Saat sedang bicara dengan Buzz, tiba-tiba saja rumah Chloe didatangi para tentara Nazi. Seketika Buzz dan Ford sembunyi di loteng rumah. Saat Chloe membuka pintu, yang masuk hanyalah sang jenderal, yang bernama Wagner. Di sini, Wagner ingin meminta jatah agar bisa meniduri Chloe, sebagai imbalan karena ia sudah menjaga Chloe dan keluarganya. Pada momen ini, Chloe tentu saja berusaha menolak tapi Wagner terus memaksanya. Tapi untungnya sebelum Chloe ditiduri, Ford dan Buzz datang menodongkan senapannya ke kepala Wagner yang membuat Wagner tak berkutik. Saat itu juga Wagner pun menjadi tahanan tentara sekutu yang dipimpin oleh Ford. Sesudah itu, Ford yang punya ide meminta Buzz untuk memanggil Morton dan Tibet agar segera kembali ke rumah Chloe. Berjalan ke area hutan, Buzz tak menemukan keberadaan Tibet dan Morton. Dan ia justru malah melihat kekejaman tentara Nazi dan seorang dokter, yang membakar hidup-hidup warga desa di dekat area menara kontrol. Setelah itu, Buzz juga malah bertemu seekor asu liar yang mengharuskannya kabur, dan kemudian terpaksa naik ke sebuah truk yang penuh dengan mayat tentara Nazi yang sudah gugur. Tak lama, mobil itu sampai di area menara kontrol. Untungnya di sini Buzz bisa sembunyi dan menghindari para penjaga di sana. Turun dari truk, Buzz masuk ke dalam area menara kontrol diam-diam untuk mencari jalan keluar lain dari sana. Masuk makin dalam ke bangunan itu, Buzz melihat banyak hal aneh. Salah satunya ia melihat makhluk-makhluk seperti zombie, yang nampaknya adalah objek penelitian ilegal milik Nazi. Buzz juga lalu berhasil menemukan posisi area kontrol pusat di bangunan itu yang jelas ini adalah info bermanfaat yang bisa ia berikan pada Ford. Tak hanya itu, Buzz juga menemukan sebuah lab berisi manusia-manusia yang dijadikan bahan eksperimen mengerikan oleh tentara Nazi. Buzz lalu juga menemukan sebuah serum yang entah apa kegunaannya, jadi ia memutuskan membawanya satu untuk ia informasikan pada Kopral Ford. Beberapa saat kemudian, Buzz juga menemukan para tentara sekutu rekannya, dan salah satunya masih hidup, yaitu Jacob. Nampak Jacob tengah diikat dan akan dijadikan bahan eksperimen. Untungnya Buzz datang dan langsung menyelamatkan Jacob. Sambil membawa Jacob yang terluka, Buzz pun untungnya bisa kabur dari tempat itu melalui sebuah saluran pembuangan bawah tanah. Sekembalinya ke rumah Chloe, Buzz langsung memberikan semua informasi yang ia dapat kepada Ford mengenai isi menara kontrol yang jadi target misi mereka, termasuk soal lab, eksperimen mengerikan, hingga serum aneh yang ia temukan. Mendengar itu, Ford langsung berusaha menanyakan semuanya kepada Wagner, sang jenderal Nazi yang saat ini mereka sandera. Tapi tentu saja Wagner tak memberikan informasi itu dengan mudah, meski Ford terus memberikan salam olahraga kepadanya, bahkan Chloe pun sempat melukainya karena emosi. Bahkan karena tak mau memberi informasi apapun, Wagner pun digantung lalu dihajar habis-habisan oleh Ford malam itu juga. Sementara Buzz yang tak sanggup melihat itu memilih turun ke bawah dan mengobrol bersama Chloe. Beberapa jam berlalu, Ford akhirnya selesai menghajar Wagner, dan ia mendapat info kalau menara kontrol itu dijaga oleh sekitar 40 tentara. Alhasil, Ford meminta agar mereka mengikuti rencananya agar misi penyerangan menara kontrol itu berhasil tepat waktu. Sesudah itu, Morton yang naik ke loteng melihat Wagner yang digantung tak bergerak sama sekali. Mengira Wagner sudah gugur, Morton malah menurunkannya dan melepas ikatannya. Seketika Wagner pun memanfaatkan hal itu untuk menyerang Morton. Keributan membuat Ford dan rekan-rekannya datang untuk menolong Morton. Sayang Morton tak selamat usai 2 peluru melubangi dadanya. Buzz yang tak mau kembali kehilangan rekannya, lantas dengan nekat menyuntik serum aneh buatan Nazi tadi ke jasad Morton. Secara mengejutkan, usai disuntik dengan serum itu Morton pun bisa kembali hidup. Awalnya semua nampak normal, tapi lama-kelamaan Morton malah bertingkah aneh. Sampai akhirnya Morton berubah seperti monster dalam film Resident Evil.
Morton yang kehilangan kendali atas dirinya sendiri mulai menyerang teman-temannya, yang membuat mau tak mau bos harus menghancurkan kepalanya. Keributan itu ternyata bisa dimanfaatkan Wagner untuk kabur dari penjagaan para tentara sekutu, sambil membawa Paul sebagai sandera. Ford lalu berusaha melumpuhkannya, wajah Wagner sempat terluka. Sayang sekali ia masih tetap berhasil kabur usai dibantu tentara Nazi lain yang ada di luar. Pada momen ini, Ford meminta rekan-rekannya untuk segera selesaikan misi ini saja, tapi Buzz meminta dan memaksa untuk sekalian selamatkan Paul, adik dari Chloe, karena bagaimanapun berkat bantuannya lah mereka bisa sampai sejauh ini. Walau sempat ragu bahkan terlibat argumen panas dengan Buzz karena waktu mereka tak banyak, Ford pada akhirnya mau tak mau menuruti permintaan Buzz. Di menara kontrol, Wagner yang dalam kondisi kritis secara barbar menyuntikkan dirinya dengan serum aneh tadi. Serum itu pun langsung mengubah Wagner menjadi sosok monster yang mengerikan. Kembali ke pasukan sekutu, Ford mengulang lagi rencananya agar lebih jelas, yaitu pertama Chloe akan jadi pengalih perhatian agar tentara Nazi keluar dari menara, lalu nanti di pintu masuk menara kontrol Tibet dan Jacob akan membabat tentara-tentara itu dengan senapan semi-otomatis yang mereka miliki. Barulah kemudian nanti Buzz dan Ford bisa masuk ke dalam menara itu dengan mudah dan memasang peledak di sana. Misi pun dimulai, Chloe memancing salah satu tentara Nazi ke sebuah jembatan. Lalu saat sampai di sana, Buzz dan Ford pun muncul untuk membantu Chloe dan menyergap sang tentara Nazi. Usai penyergapan itu, sang tentara Nazi dalam keadaan terikat di motor datang ke pintu masuk menara kontrol. Salah satu rekannya lalu membuka sumbat di mulutnya, yang ternyata itu tertaut pada sebuah granat dan beberapa bom. Seketika ledakan terjadi di sana yang memancing tentara Nazi lain keluar, dan di saat itulah Tibet dan Jacob langsung menembaki mereka semua. Sementara Jacob dan Tibet memancing di luar, Ford bersama Buzz dan Chloe berhasil masuk ke menara kontrol lewat saluran pembuangan. Di sini Chloe pergi sendirian mencari adiknya, sedangkan Buzz dan Ford berusaha memasang peledak di area kontrol utama. Ford dan Buzz dengan mudah mencapai ruang kendali utama dan memasang peledak di sana, karena para tentara yang berjaga di dalam sudah keluar usai ledakan di pintu masuk menara tadi. Sementara itu Chloe dituntun ke sebuah ruangan aneh, Chloe lalu nyaris saja diserang untung Buzz bisa menolongnya, tapi ulah Chloe ini membuat sesosok monster terlepas dari ruangannya. Bersama Chloe, Buzz pun pergi ke lab yang sebelumnya ia sudah lihat, dan disinilah Chloe berhasil menemukan kembali Paul. Buzz lantas meminta Chloe pergi duluan membawa Paul, sementara ia akan lebih dulu menyelesaikan misi menghancurkan menara kontrol bersama Ford. Sebelum berhasil keluar, Chloe tiba-tiba saja diserang sesosok manusia aneh yang menyerupai monster. Sosok itu sangat kuat. Bahkan meski Chloe sudah menembaknya di kepala, ia masih tetap hidup. Chloe pun berlari sekuat tenaga berusaha keluar dari bangunan itu, sambil terus dikejar sang monster dari belakang. Sebelum sang monster bisa menyerangnya lagi, Chloe pun lantas melenyapkan monster itu menggunakan sebuah flamethrower. Di dalam menara kontrol, Ford yang baru saja memasang peledak, tiba-tiba saja diserang Wagner yang sudah berubah menjadi monster. Sedangkan Buzz di waktu bersamaan juga sedang ditodong senjata oleh seorang ilmuwan gila yang ada di balik eksperimen mengerikan ini. Untungnya Buzz bisa menyerang balik si ilmuwan, dan bahkan ia pun berhasil menewaskan ilmuwan gila tersebut. Sedangkan di desa, Tibet dan Jacob sedang bertempur dengan para tentara Nazi, tak lama Paul dan Chloe sampai untuk membantu. Chloe di sini berhasil melumpuhkan sisa pasukan Nazi. Sayang Tibet sempat tertembak saat sedang berusaha menolong Paul, tapi untung tembakannya tak mengenai organ vitalnya. Kembali ke menara, kini gantian giliran Wagner yang menyiksa balik Ford. Usai Wagner sudah menjadi lebih kuat berkat serum buatan ilmuwan gila di sana. Namun tak lama, Buzz muncul berusaha untuk membantu. Sayang sekali Wagner terlalu kuat sehingga Buzz pun kerepotan di sini. Selagi Wagner sibuk melepaskan pasukan zombie lain seperti dirinya untuk menyerang Buzz, Ford berhasil melepaskan diri, ia pun lantas menyuntikkan dirinya dengan serum aneh itu, untuk menolong Buzz yang nyaris tewas oleh Wagner. Sesudah itu, pertarungan dua monster pun terjadi antara Wagner dan Ford, dan saat melihat celah, Buzz gantian menolong Ford dengan menembak sebuah tabung gas yang ledakannya membuat Wagner terpental ke sebuah lubang. Pada momen ini, Buzz langsung berusaha membawa Ford keluar dari sana sebelum bom yang mereka pasang tadi meledak. Akan tetapi Ford tiba-tiba saja mengurung dirinya dan memaksa Buzz keluar dari sana seorang diri. Ford yang sudah disuntik serum aneh tadi merasa misi ini harus selesai.
Dan pihak Amerika tak boleh sampai tahu juga perihal lab dan eksperimen milik NASA ini. Sehingga ia nekat meledakkan dirinya di dalam sana bersama para monster ciptaan Nazi lainnya. Buzz yang terpaksa menurut, langsung mengaktifkan satu peledak tersisa untuk menyelesaikan misi ini. Dan setelah semua selesai, Buzz sesegera mungkin keluar, dan untungnya ia bisa keluar tepat waktu saat menara kontrol itu meledak lalu hancur, sehingga misi ini pun berhasil diselesaikan. Usai menyelesaikan misi itu, Buzz kembali ke desa untuk bertemu Chloe dan rekan-rekannya. Buzz pun memberitahu kalau misi ini selesai, namun ia menyesal karena tak bisa membawa Kopral Ford selamat dari ledakannya. Beberapa jam kemudian, pasukan sekutu yang lain pun datang untuk mengambil alih area tersebut. Di momen ini, Buzz melaporkan misi pada atasannya, dan ia juga sempat ditanyai mengenai lab atau eksperimen aneh yang dilakukan Nazi di sana, tapi Buzz tak memberitahunya sesuai apa yang diperintahkan Kopral Ford sebelum ia gugur tadi, dan setelah itu semua film pun selesai. Oke semuanya, itu dia alur cerita untuk film berjudul Overlord. Sebuah film aksi yang dibalut dengan sedikit elemen horor dan thriller yang sangat menarik. Plotnya berjalan linear, tanpa banyak percabangan sehingga kita yang nonton bisa enjoy tanpa banyak mikir teori-teori aneh. Gak ada yang bisa gue jelasin, karena semua udah jelas terkait jalan ceritanya, dan untuk film ini sendiri gue bisa kasih nilai 6,5/10. Sekian untuk video kali ini, terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Kalian semua bisa kasih gue kritik, saran, diskusi, atau request film di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, juga subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video baru. Segitu aja dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.